Perkenalkan, nama saya Dewa Septian Wicaksono. Saya NIM-nya 228519051. Saya dari Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini saya menempuh semester 5, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ujian tengah semester dengan judul definisi remaja secara psikologi. Pertama ada daftar isi, berisi definisi, tujuan, kekurangan, kelebihan, serta teori dari ahli. Nah, yang pertama, definisi dari remaja. Apa sih remaja itu? Nah, untuk kalau misalkan penasaran, mari kita cek di slide selanjutnya. Di sini ada pengertian tentang studi kasus dan remaja. Studi kasus adalah dari Polit dan Hangler di tahun 1990 menjelaskan bahwa studi kasus adalah metode penelitian yang fokusnya terletak pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan yang lebih lanjut, mengapa seseorang bisa berpikir, melakukan sesuatu, atau bahkan mengembangkan diri. Lalu dari pengertian dari remaja sendiri adalah, menurut Irwanto, periode remaja adalah dianggap masa transisi dari periode anak-anak ke masa dewasa. Nah, masa-masa ini sangat penting terhadap kehidupan seseorang dan khususnya pembentukan kepribadian individu. Selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama adalah menggambarkan situasi individu, sehingga dalam metode penelitian ini peneliti akan mencoba menggambarkan secara detail mengenai situasi yang dialami oleh individu. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah utama pada suatu kasus, sehingga peneliti bisa melakukan identifikasi di berbagai masalah dan menentukan bahan masalah yang menjadi masalah utama dari suatu kasus. Dan yang ketiga adalah menganalisa kasus menggunakan konsep teoritis, serta yang terakhir adalah merekomendasikan tindakan yang bisa menjadi solusi atau penyelesaian dari suatu kasus tersebut. Ini ada studi kasus. Di sini akan membahas kelebihan serta kekurangan. Yang pertama dari kelebihan dulu. Studi kasus mampu mengungkapkan hal-hal yang spesifik, unik, dan hal yang amat mendetail yang tidak dapat diungkapkan oleh studi yang lain. Nah, serta tidak sekedar hanya memberi laporan faktual, tetapi juga memberikan nuansa yang perkiraan berkembang yang bisa menjadikan bahan studi yang tidak dapat ditangkap oleh penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya ada kekurangannya, yaitu hal ini sering dipersoalkan atau dipermasalahkan dari segi validitas, reliabilitas, maupun dari generalisasi. Dan yang kedua, karena lebih bersifat restriktif, studi kasus juga dianggap kurang memberi sumbangan atau memberikan kemajuan pada persoalan-persoalan dalam mengatasi suatu masalah. Akhir, ini adalah teori dari para ahli. Yang pertama dari O.S. Winkel dan Sri Hastuti. O.S. Winkel dan Sri Hastuti mengungkapkan bahwa studi kasus dilihat dari sisi bimbingan pendidikan dan konseling siswa yang mempelajari keadaan serta perkembangan siswa secara mendalam dan juga lengkap. Nah, yang kedua ada dari Aziz S.R. Aziz ini mengungkapkan studi kasus merupakan metode penelitian mengenai individu atau lembaga atau unit sosial tertentu dalam kurun waktu yang ditentukan serta beberapa fenomena yang ada yang terjadi dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir dari Bogdan dan Bikin adalah mengungkapkan bahwa studi kasus adalah suatu penelitian dengan melakukan pengujian secara rinci dan terdetail. Jadi baik dari individu, latar belakang, serta dokumen atau bahkan suatu peristiwa tertentu.